sekarang sedang berada di rumah sakit umum, yaitu Rumah Sakit Umum Kota Bekasi. Jadi maaf pakai masker. Yang perlu dijelaskan di sini tentang Gunung Padang. Gunung Padang itu di Cianjur adalah aset bangsa dan negara Indonesia. Apalagi terdeteksi bahwa lebih tua dari piramida Mesir menurut para pakar yang berbicara yang sudah berkunjung ke lokasi tersebut. Baiklah, kita amati dulu bagaimana bentuk dari Gunung Padang tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Padang. Waglo, Gubuk Apung kali ini akan mengorek informasi tentang situs Gunung Padang yang terletak di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dikaitkan dengan benua Atlantis yang hilang. Penemuan itu menguatkan hipotesa jika Indonesia adalah benua Atlantis. Lalu apa untungnya jika benar demikian? Jawabnya minimal Cianjur akan jadi pusat pariwisata dunia. Mungkin keuntungan besar bagi Indonesia. Apa itu benua Atlantis? Benua adalah daratan di permukaan bumi yang memiliki wilayah yang sangat luas, tidak dipisahkan oleh lautan. Benua yang sejumlah wilayahnya kemudian dipisahkan oleh lautan akibat peristiwa bencana. Maka benua itu berubah menjadi pulau-pulau kecil. Dari pernyataan di atas saja, kita akan memahaminya tatkala sambil melihat peta dunia yang ada. Coba saja amati deretan pulau-pulau kecil beraneka ukuran itu. Tanah gembur terendam air itu akan mudah hanyut dan tenggelam, hanya gumpalan tanah yang berada di atas bagian-bagian tatakan yang mengeras saja yang bertahan membentuk pulau-pulau. Batu karang adalah bagian yang menahan tanah agar tidak hanyut. Untuk kemudian tanah itu diikat oleh akar pohon dan rumput. Tentu saja hamparan daratan demikian ukurannya sangat beragam. Karena air isut, begitu mudahnya menghanyutkan tanah gembur ke dasar laut. Daratan yang luasnya lebih kecil dari benua disebut pulau. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan. Wilayahnya terdiri dari banyak pulau. Jika pulau-pulau yang banyak itu terhubung menjadi satu atau tidak dipisahkan oleh lautan, maka Indonesia bisa menjadi sebuah negara benua. Lalu apa itu benua Atlantis? Ini yang menarik dibahas. Atlantis adalah sebuah tempat legendaris yang pertama kali disebut oleh seorang filsuf terkenal di era Yunani kuno, Plato. Plato lahir tahun 427 SM sebelum Masehi, dan meninggal dunia sekitar 347 SM. Berarti usianya sekitar 80 tahun. Dalam buku Timaeus dan Kritias, Plato menulis bahwa Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules. Atlantis adalah sebuah pulau yang sangat besar. Dari sana orang bisa pergi ke pulau lain. Di depan pulau-pulau itu, seluruhnya adalah daratan yang dikelilingi lautan samudera. Itu, kata Plato, adalah kerajaan Atlantis. Kemudian, Atlantis disebut memiliki angkatan laut yang berhasil menaklukkan Eropa Barat dan Afrika sekitar 9.500 SM. Kemudian, Atlantis juga hendak menyerang Yunani dengan skala tempur yang sangat besar. Namun, serangan belum dilakukan. Atlantis keburu tenggelam ke dalam samudera hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Penyebabnya adalah gempa bumi dan banjir besar. Tidak sampai sehari semalam, Atlantis tenggelam di dasar laut. Negara besar yang melampau peradaban tinggi itu pun lenyap dalam semalam. Tampak cerita di atas begitu mengagumkan. Dapat dibayangkan dahsyatnya gempa saat itu. Jika diangkat ke permukaan lewat fakta-fakta yang ada, tentu saja akan menggegerkan dunia. Akan jadi modal dasar bagi negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Sejumlah peneliti mengungkap bahwa dulu, pulau-pulau di Indonesia itu menyatu di hamparan daratan yang sangat luas bernama Sundaland. Nama Sundaland diberikan oleh peneliti Belanda berawal dari kata Sunda self, lalu disepakati komunitas ilmiah dunia menjadi Sundaland. Dan Sundaland menjadi ujung dari benua Asia. Sundaland tenggelam tidak secara mendadak. Sejumlah peneliti menyebut, daratan Sundaland tiap tahun tenggelam karena permukaan air laut naik tiap tahun 20 mm. Dan itu terus terjadi selama 18.000 tahun dari masa Last Glacial ke masa Holocene.
Last glacial adalah periode terakhir dalam sejarah bumi ketika lapisan es mencair mencapai jangkauan terluasnya. Kondisi itu menyebabkan banyak daratan tenggelam. Pencapaian lapisan es mencapai jangkauan maksimalnya sekitar 26.500 tahun yang lalu. Waktu terus berputar, belasan ribu tahun pun berlalu. Berbagai peneliti mengungkap ada fenomena mengejutkan di bumi manusia. Konon, tiap tahun setelah berakhirnya zaman es, terjadi penurunan air laut secara perlahan. Dan kini, penurunan air laut mencapai 120 meter, sehingga daratan yang dulu tenggelam kembali muncul. Berbagai spekulasi liar muncul. Para peneliti meyakini Atlantis yang dulu tenggelam pun telah muncul seiring penurunan air laut. Begitu juga benua Sundalan yang kini disebut Indonesia. Bagi suku Sunda, tentu saja ini merupakan suatu kebanggaan. Karena kata Sunda itu punya makna sejarah hingga tercatat dalam buku sejarah dan filsafat Yunani. Lebih-lebih saat ini ada Gunung Padang di Cianjur. Bahkan, para peneliti di Amerika Serikat meyakini Atlantis itu Indonesia. Tak kurang 5.000 buku soal Atlantis telah ditulis oleh para pakar bagi para arkeolog. Banyak ilmuwan menyebut benua Atlantis terletak di Samudra Atlantik. Namun, sebagian arkeolog Amerika Serikat meyakini benua Atlantis dulunya adalah sebuah pulau besar bernama Sundalan atau suatu wilayah yang kini ditempati Sumatera, Jawa dan Kalimantan sekitar 11.600 tahun silam. Mereka yakni benua tersebut tenggelam diterjang banjir besar seiring berakhirnya zaman es. Namun, itu masih menjadi perdebatan. Lalu apa hubungannya Atlantis dengan situs Gunung Padang Cianjur, Jawa Barat? Konstruksi Gunung Padang tersusun rapi dan sangat apik. Membangunnya pun tidaklah mudah. Tentu, teknologi yang digunakan pun luar biasa. Hal itu membuka dugaan jika bangunan itu dilakukan oleh manusia yang memiliki peradaban tinggi. Maka, asumsi liar berkembang. Jika benar Indonesia adalah bangsa dari benua Atlantis yang hilang, maka muncul dugaan jika situs Gunung Padang sebagai pusat peradabannya. Mengingat situs Gunung Padang memiliki wilayah yang sangat luas. Luas kompleks utamanya sekitar 900 m2, terletak pada ketinggian 885 meter dpl dan areal situs mencapai 3 hektare. Namun itu belum selesai. Karena ternyata, areal konstruksi yang menyatu dengan Gunung Padang sampai ke bagian bawah yang jika diukur luasnya bisa mencapai 25 hektare. Sehingga, situs Gunung Padang disebut menjadi situs megalitikum terbesar di dunia. Lalu ada pendapat menarik yang diungkapkan seorang pegiat sejarah, Guru Gembul. Dalam sebuah perbincangan santai bersama Helmi Yahya dan Hudi Kuning di kanal YouTube R66 Newlytics soal kontroversi toleransi, Guru Gembul mengungkap sebuah kerajaan yang merujuk ke wilayah Nusantara bernama Atala. Jadi, orang India kuno itu bercerita di wilayah selatan. Ada kerajaan kuat dan besar bernama Atala. Lokasinya di wilayah selatan India. Lokasinya berada di kepulauan yang dikelilingi lautan. Merujuk pada wilayah Nusantara atau Indonesia, kata Guru Gembul. Nah, kata Atala kalau masuk translasi orang Yunani jadi Atlantis. Karena, orang Yunani menyebut segala sesuatu dengan akhiran is, sehingga Atala menjadi Atlantis, tambahnya. Waglok Gubuk Apung menyarankan untuk ramai-ramai mengangkat kisah ini ke medsos dalam berbagai bahasa. Era artificial intelligence dan medsos adalah modal dasar untuk mengangkat hal ini ke permukaan. Untuk jadi aset negara perlu manajemen khusus yang terarah. Sistem yang terintegrasi antara ahli sejarah, budayawan, pengelola pariwisata, teknokrat, arkeolog, penyandang dana, ahli tata kota, dan seterusnya. Mungkin saja ibu kota baru negara Indonesia itu akan lebih bermakna di sini.